pede pakai baju-baju seksi. Boleh nggak di-cut ini? Dibilang hilang tuh tidak akan hilang sebenarnya. Nggak mau capek. Dari dulu. Nggak pernah insecure. Gue jarang, jujur lu jarang. Baik lagi ke Indis. Ini diskusi. Baik lagi bersama gue Alif. Aku Ahya, aku Dania, dan ada special guest. Kain. Oke, kayaknya kita hari ini pengen ngomongin tentang mungkin semua orang pernah merasakan ya, yaitu Apa insecure. Ayolah. Insecurities. Ayolah. Tapi gue yakin setiap dari kita nih punya pengalaman insecure sendiri. Yes, Nah, boleh kali pasti. diceritain dulu dari Oke. akhirnya boleh. Oke, kalau dari aku, insecure aku sebenarnya tentang karena dari kecil itu aku tuh gendut guys. Jadi kayak aku nggak tahu kenapa, kayak mungkin aku terlahir untuk menjadi kayak maksudnya kalau dibanding kayak orang-orang sekarang gitu ya, di Instagram foto-foto yang kayak badannya kalau kata-kata orang sekarang tuh body goals gitu ya kan. Nah terus kayak tapi itu nggak bisa untuk menjadi seperti itu gitu loh. Tapi emang karena nggak bisa juga karena aku tuh juga bukan yang udah pernah mencoba sekuat tenaga gitu loh. Tapi jadi aku tuh bisa dibilang insecure, cuma ya udahlah kayak gini gue juga cakep deh kayaknya. Jadi udah self love ya. Jadi kayak se-insecure iya, dibilang insecure nggak begitu. Cuma ketika kalau misalnya udah kayak gini, aku misalnya ngerasa pas nih kak. Tapi kalau misalnya udah gendutan baru yang kayak, aduh kayak gue jelek banget deh. Jangan sampai gendut lagi, ngerti gak sih maksudnya? Paham. Jadi jangan sampai lebih lagi. Kalau yaudah segini aja nggak apa-apa lah gitu. Cukup aja lah gitu. Kalau dari aku. Mbak In? Kok langsung Langsung ya, langsung. Nggak apa-apa, Mbak In dulu. Oke, terima kasih Kak Windonya. belum. Mbak In. Aduh, apa ya? Aku banyak Lip, gimana? Ya udah nggak apa-apa, yang paling the most. The most itu mungkin di pendidikan kali ya. Oke. Kalau gue di pendidikan kali ngerasa temen-temen gue banyak yang sudah sarjana ataupun udah magister gitu, sedangkan gue cuma diploma. Yang gue ngeliat kayak buat karir kayaknya susah. Gue sih lebih ke arah karir gitu, kayak pendidikan membatasi. Dan orang kadang kalau di kantor-kantor tuh sering ada pertanyaan, lu lulusan mana? Nah itu tuh insekuritas gue yang trigger paling tinggi ya dibanding insecure gue yang lain. Sisanya sih ya sama kayak Ahya lah, gue lihat badan gue masih seperti ini. Udah langsung kan tapi udah lucu udah. Ini kan lo udah pede pakai baju-baju seksi. Baju tali spaghetti. Tali spaghetti. Ini nggak Tanya kok. Ya kalau gue sih masih di situ sih, lebih ke pendidikan sih sebenarnya. Tapi sekarang masih insecure nggak, Mbak? Sekarang dibilang hilang tuh tidak akan hilang sebenarnya. Cuma lebih berdamai. Mungkin kalau misalkan dari pendidikan gue nggak bisa, mungkin gue bisa naikin di yang lain gitu. Skill. Ya betul, skill. Atau misalkan gue ikut course itu buat naikin skill, itu kan juga termasuk pendidikan yang informal ya sebenarnya, gue kesana sih. Tapi berarti kan sekarang udah enggak, kalau orang ketemu sama lu kenapa ketawa sih? Nggak bisa. Kalau orang ketemu sama lu udah nggak mungkin nanyain pendidikan kan sekarang. Maksudnya lu dididik dari mana? Pasti lihat CV. Di beberapa tempat masih. Kalau mungkin kalau gue ngelamar kerjaan sih jarang nanya, mungkin lebih banyak pengalamannya apa yang terdapat. Tapi biasanya gue lebih kalau ketemu beberapa user ya gitu ya, beberapa orang masih beberapa nanya lah. Even kayak tetangga pun masih banyak yang nanya gitu. Iya. Emang nanyanya kayak gimana nih? Tetangga nanya Kuliah di mana sih? gitu, Mbak? Lulusan mana gitu ya? Lulusan mana gitu. Kan lo bilang ini kan di swasta. Ini boleh nggak di-cut ini? Ya itu sih lebih kayak. Tapi emang lu tadi mention tentang ngelamar, emang lu sekarang lagi ngelamar kerja nggak? Pecah guys. Gimana? Gimana Kalau jawabnya? Kalau dijawab Panjang loh Mbak, ini nggak bisa. Ya mencoba opportunity baru boleh dong. Iya, nggak salah. Nggak salah Siapapun dong, kalau dapat boleh. opportunity yang baru buat mencoba opportunity baru buat pengembangan lebih untuk baik. berkembang ya. Iya kan, boleh dong. Gitu. Oke, kalau Kak Dani gimana, Kak? Kalau gue insecure-nya itu kayak cuma bukan ini ya, kayak kan misalnya ada tugas atau apa, itu aku selalu ngerasa nih is this good enough atau enggak, kayak gitu. Kayak ekspektasi dari manajer ini tuh kayak ini udah cukup belum ya, jadi itu kan suka pikiran sendiri gitu loh. Padahal ya sebenarnya
kerjain dulu aja. Ya. Feedbacknya nanti kayak gimana tuh kadang-kadang suka kalau mau meeting Kepikiran. Oh itu kayak gitu Kepikiran. bikin lu insecure ya? insecure aku kayak gitu. Emang kenapa sih? Ya nggak apa-apa sih, kayak aneh aja, beda aja sih. Beda insecure ya? Heeh, beda Tapi lebih insecure. kayak deg-degan gitu Iya. ya, deg-degan. Iya, biasanya kan Ya, insecure tapi kan emang ada orang takut, lain rasa gitu takutnya loh. juga sih. Ya itu juga pasti. karena orang lain kan. Nah, manajer karena dia gitu. apa? Karena takut dibandingin tuh. Iya, gitu. ekspektasinya kayaknya masih kurang bagus apa kayaknya harus lebih lagi dari Iya. itu gitu, dari yang ekspektasinya dia seperti ini, tapi gue kayaknya gue ngerasanya gitu kayak masih kurang aja kayak gitu. Berarti ya sebenarnya ekspektasi orang ya terhadap Iya, itu bahaya sih. Nah, insecure kan itu. sebenarnya kayak gitu kan. Ekspektasi, iya betul. Kalau gue sih sebenarnya emang dari dulu. Nggak pernah insecure. Sebenarnya jarang, jujur lu jarang ya, karena Oh ya udah, gue emang- ngerasa keren Gue juga. merasa dari udah segala cukup aja aspek sih. ya. Nggak, tapi gue pernah dulu. Sebenarnya waktu lebih tepatnya waktu setelah lulus, karena kan belum dapat kerja gitu kan. Terus tapi kan tetap nongkrong kan, nongkrong ketemu orang, ketemu teman, terus biasanya ada obrolan-obrolan, lu udah kerja di mana, kerja di mana, itu kan iya, pasti iya. gitu nggak sih? Itu Pasti pasti ya, ada. itu pasti Heeh. pasti rata-rata kita kan ngelewatin sih. Kita ngelewatin fase itu sih. Jangan kan itu kadang orang-orang yang belum lulus aja tapi nongkrong di orang-orang yang udah pada lulus pasti insecure kan. Iya Udah benar. pada lulus. Iya itu gue ngerasain pasti itu Betul, lagi. Oh, lu juga insecure tentang itu juga? Hah? Lu insecure juga tentang itu juga? Iya banyak sih, maksudnya iya banyak sih kayak Pas gitu. pasti ada. Pas, iya, itu paling- fase-fase kayak gitu. Pas-pas kayak gitu tuh ada yang nggak kita tercapai tuh Iya, ada lah. betul. Nah itu kayak Aku juga itu tahu kayak ya sama kurang lebih sama kayak Kalib sebenarnya tapi kalau misalkan ngomongin securities terbesar itu masih tadi yang tentang fisik tadi. Tapi kalau satu lagi itu kalau ini lebih ke insecure, tapi aku merasa ini juga perlu waktu juga kayak Betul. sekarang di kalau misalkan Kalib tadi ngomongin soal yang kayak yang belum dapat kerja dan lain-lain, terus sekarang tuh temen aku yang kayak udah baru lulus dapat kerjanya enak, dia juga punya side jobnya misalkan bisnisnya udah gede iya, kayak iya, gitu iya. loh, dia udah kayak udah punya opportunity itu gitu loh, udah punya achievement itu di umur ya udah sebenarnya sama kayak aku gitu. Nah itu yang bikin kadang-kadang kayak Itu, iya. kan insecure, cuman tapi kalau itu kan lebih ke ya itu juga ada waktunya sendiri kan, waktunya Betul, masing-masing kayak gitu. Iya, gue juga kalau ada insecure gue juga ternyata sekarang kalau misalnya dibanding-bandingin pendapatan. oh itu gue juga benci banget itu. Iya. Apalagi itu juga Kesel salah banget satu itu. pride cowok nggak sih? Iya kan, apalagi cowok tuh kan Tapi pasti. nggak cowok doang tau sih kalau menurut gue sekarang Pak. Iya, Iya kan bisa sih juga. kalau gue tuh ya gue juga nggak suka lu berapa masa lu tuh di sini Masa lu udah bertahun-tahun di sini Iya, cuma Iya. ya gue tuh pernah kayak gitu di fase kalau ketemu beberapa orang ya. Terus emang kenapa kalau gue sih ngedapetnya lebih ke value-nya, gue lebih merasa oh gue di sini berkembang, Dapat gue apa? dapat apanya lebih ke sana sih. Tapi gue. biasanya ya jadi seorang yang ngelihat kita dari angka yang kita dapatkan itu biasanya dia punya insecurities yang lebih lagi daripada Iya, kita. Ngerti nggak sih? Iya, Karena itu betul. Dia nutupin itu dengan nutupin itu yang dengan- kayak kita iya. ngejudge, hah? Lu yakin lu mau di situ aja atau lu Iya. yakin lu gimana gitu misalnya ya terhadap kita masing-masing gitu ya ngejudge kita. Kenapa nggak coba ini? Ya itu biasanya justru dia lebih insecure karena Bisa dia jadi. dia ngerasa bahkan ada rasa ya itu iri hengki sedikit. Iya. Karena kita bisa happy dengan apa yang kita betul. miliki sementara dia ini udah kerja keras tapi dia bisa nggak gitu, happy. iya. Iya juga ya Mas. Iya. Serius. Dan aku tuh juga percaya ada salah satu quotes pernah aku baca dan itu menjadi yang kayak aku inget terus, karena kalau ngomongin kerjaan itu tulisannya gini kayak either you earn or you learn kayak gitu. Jadi lo milih itu. Ya kan bisa jadi lo belajar walaupun emang nggak gede, tapi kan lo dapat banyak pelajaran gitu kan. Walaupun gede pun belum tentu lo bisa dapat apa yang lo pengenin gitu kan. Kayak gitu. Ya, tapi gue juga ada quotes ini nih yang tapi gue nggak percaya. Quotes Sudah ada gue tapi nggak percaya apa. Ada quotesnya bunyinya gini. Apa namanya? Kalau lu sebenarnya kerja misalnya harusnya dikerjainnya 100 tapi lu cuma dibayar 50, itu tandanya 50 lagi lu dibayar dari hasil yang lain. Pernah dengar nggak? Rezeki yang lain gitu Iya, misalkan itu ya, kan. tahu-tahu. Tapi Itu menurut Fitri gue kan suka ngomong waktu itu. siapa tuh? Kita tuh Oh kita ya, sebelumnya episode sebelumnya ya. Iya. Tapi gue nggak percaya itu adalah kata-kata dari bos-bos pembisnis aja sih Bullshit biar gitu ya. biar ini punya ya, bayar emang karyawan kapitalis gratis. ya. Biar bayar rendah gitu. Biar ya. bayar gratis dikit. Ya tapi sebenarnya kalau itu kan balik lagi sebenarnya konsep rezeki ya. Kalau Iya. itu kan ya beda lagi gitu ya. Kita memandang rezeki sebagai
porsi yang Kok berbeda keren sih ya? gitu. Iya, Ih, gila kan. Gue seneng deh konten ini jadi gue dengerin aja. Kayak gitu. Nah, tapi balik lagi kalau misalkan ngomongin insecurities kan kita udah jelasin nih satu-satu. Gimana cara kita buat deal sama insecurities? Dari Kak Alip deh, Kalau contoh aku, apa tadi? Ya kalau aku sih karena itu kan musiman ya sebenarnya. Jadi Ya. kayak tadi bilang apa namanya nggak insecure yang gue rasain itu nggak nggak terus-terusan ya pada waktunya juga ada ada waktunya lu dapet kerja dan lu bisa bersaing lah sama Ya. teman-teman lu gitu. Dan gue merasa bahwa kadang gue punya prinsip bahwa kadang masalah itu ya someday lu nggak perlu nggak perlu lu cari solusinya. Cuma tunggu Jalanin, waktu aja, tunggu waktu, ya. aja, ntar juga masalah bakal kelar sendiri. Oh, betul. Kalau gua, bagus juga sih itu kayak gitu. Kalau aku, kalau misalnya tadi ya tadi kalau bayin dulu lah. Ya bayin, oke langsung. Bayin udah nyiapin jawaban gitu. Gue lagi mikir, kenapa tiba-tiba Ya. gue nggak pengertian lu. Kayak gini. Ya mbak ini kenapa? Emang ini dosa-dosa Langsung ya, langsung. Dosen-dosen kaget. Emang lagi mikir mikirin jawaban tiba-tiba tapi mukanya sih priceless. langsung Apa ya? menjurus ya. Lu ya? Kalau aku tadi kalau misalnya masalah fisik ya udahlah ya, karena aku juga kalau ini disclaimer dulu, Kak Dania kan juga sebelumnya kan gembul-gembul juga Cabi. kan, iya. Tapi Kak Dania bekerja keras untuk menjadi sukses seperti ini, dan aku mungkin usahanya belum sekeras Kak Dania. Jadi ya udah itu kayak ya lebih harusnya kalau emang pengen sampai situ gitu ya itu harus lebih lagi kan usahanya pasti. Tapi kalau ngomongin yang soal tadi misalkan ya orang-orang seumurku, teman-temanku udah punya bisnis, udah punya pendapatan, udah punya side job yang udah menjanjikan gitu ya, itu lebih sama kayak Kak Alip tadi sih. Itu dibilang cara dealnya adalah ya udah aku cuma percaya kalau misalkan semuanya juga butuh waktu gitu loh. Mereka pun yang sekarang kelihatannya udah Hebat growingnya sekali. udah hebat, pasti itu udah bertahun-tahun lalu mulainya kan kayak gitu. Jadi aku lebih ke udah sabar saja. Terus dan kan kita take kalau action ya. udah hebat Apa? kan pasti ada waktunya untuk turun. Jadi lu nunggu waktu mereka untuk turun kan. Kenapa sih? Orang lagi naik Kenapa sih? Tapi kan setidaknya ya gimana cara dia memanage itu semua gitu kan. Tapi tetap aja ada waktu turun. Iya, turun. Itu maksudnya buat Ya, merendahan diri. Iya, Iya. dinamika lah ya. Dinamika pasti ada naik turun. Ada waktunya lu naik dia turun gitu Iya. kan. Percaya aja. Ada waktu lagi turun makin turun. Gue kok jadi terpikir sesuatu turun makin turun. Oke. Kalau ada dia gimana? Sebenarnya ini sih, itu bukan you against them, but you against yourself. Yes. Itu sih, jadi kayak gue pernah lihat di TikTok tuh bahwa quotes dari orang yang usia udah 40 ke atas, bahwa kenapa sih nih Gen Z and orang-orang yang umur 20-an itu insecure terus. Padahal she said waktu itu, you have all the time in the world. Ngerti gak sih? Lu umur 20 tuh kayak misalnya temen lu umur 23 ya, terus udah achieve something, padahal maybe you will achieve more than you would target itu nanti di saat umur 35. Iya, Ngerti gak sih? betul. Your best time of your life itu bukan di Di sekarang. 20-an itu ya. Beda-beda Your ya. 40s gitu loh. Iya. Jadi jangan sampai kayak lu kayak anjir lah gitu. Temen Iya, gue belum dapet ya. keren banget sih, gue apalah gitu loh kayak gitu kan. Padahal Iya. belum gitu loh, kayak mungkin lo akan dapat sesuatu itu nanti ya mungkin itu ya jawabannya nanti, tapi jangan lo kayak ngebanding-bandingin, itu toxic sih. Iya. Jadi jangan sampai ngebanding-bandingin Betul. apa namanya diri kita. Jadi lebih kita punya banyak waktu, tenang aja, terus jalanin passionnya, jalanin each day-nya itu dengan happy sama tulus sih. Kalau menurut Iya. gua harus dari Genuine. hati, genuine. Tapi kan kalau misalnya tadi disambungin sama hal yang pernah lu insecurein kan lu justru insecure sama orang yang bos gitu kan. Itu gimana menurut lu? Ya Lu kan akhirnya mengerjakan tunjukin bahwa this is my genuine work, Iya. bahwa ya Ini do the best ya, ini yang paling gue bisa. iya, ya ini gue bikin dengan usaha gue, pemikiran gue, dan ini ya genuine gitu, bahwa ya gue nggak ini loh, gue mungkin nggak apa ya, kayak bukan pencitraan lah. Iya. Itu sih yang jadi jangan sampai kayak oh ya istilahnya kayak suka menjilat
gitu loh. Itu tuh bahaya sih, maksudnya ya udah, this is me, this is what ini karya gue gitu. Ini karya gue nih ya, terserah, jadi ya terserah gitu. Kalau misalnya ada feedback yang kurang enak misalnya, ya kita bilang itu menjadi kayak konstruktif feedback aja gitu. Mungkin emang lebih baik kayak gitu. Yes, betul sih, setuju sih. Ya, Mbak In gimana Mbak? Kan tadi kita nih mungkin ngomongin tentang masalah waktu ya. Kalau lu kan tadi tentang pendidikan, which is yang lu lu belum dapatkan dengan orang lain. Itu gimana Mbak? Lu berdamai dengan hal itu? Gue nggak tahu nih, kayak agak nggak nyambung ya. Kalau gue Mbak nih pelan banget suaranya. enggak dong. Yang kenceng Mbak, yang kenceng. Kalau gue kayaknya nggak tahu nih nyambung apa enggak. Gue lebih ke belajar ya. Gue lebih banyak belajar ya. Maksudnya sebenarnya kan insecure tadi balik lagi ya, misalkan tadi dari Ahya bilang kalau misalkan temannya ada yang sudah sukses di umur sekian, ya mungkin di situ gue bisa belajar kenapa ya dia bisa sukses, kenapa dia bisa mencapai di titik itu. Nah berarti gue harus tahu nih, apa sih caranya sih kenapa dia bisa seperti itu, dia ngelakuin apa sih. Mungkin aja dia tuh sebenarnya bisa mencapai itu bukan baru 2 tahun 3 tahun ini, bisa jadi 6 tahun yang lalu dia udah ada ide seperti itu. Nah kalau gue dari sisi pendidikan, karena gue udah tahu seperti itu, ya gue balik lagi gue belajar gitu. Gue malah lebih banyak belajar lagi gitu. Belajar maksudnya nggak secara formal, ya informal pun gue belajar. Dan gue juga belajar dari kesalahan gue. Mungkin dari insecure gue itu adalah ada beberapa kayak kesalahan gue di masa lalu yang tidak mau gue selesaikan gitu. Kalau gue sih, jadi introspeksi nggak? Iya, lebih ke introspeksi. Bener nggak sih insecure ini, apakah sebenarnya ada kalau gue ya ada beberapa tuh insecure gue sebenarnya ini sebenarnya masalah gue masa lalu tapi gue belum selesai nih. Gitu. Lu tinggalin. Iya, tinggalin aja udah misalkan paling gampang kalau di rumah ya bisa belum puasa. Nih habis makan cuci piring gitu kan mama kita ya. Nah, kita enggak mau, udah tinggal aja habis makan ya udah tinggalin. Padahal ya lu tinggal cuci piring, kenapa enggak sih piring lu habis makan? Sebenarnya kan itu satu masalah dasar ya. Nah, gue di situ sih. Gue lebih kayak sekarang tuh lebih banyak kayak belajar sedikit demi sedikit yang sebenarnya insecure gue banyak banget, tapi gue belajar dari Mbak Rani, bos gue bilang semua itu bisa diselesaikan satu-satu gitu. Apa yang mau gue selesaikan gitu. Misalkan pendidikan ya udah gue selesaikan, misalkan pendidikan belum bisa, gue bisa selesaikan masalah apa ini A B C D ya gue selesaikan, gue tulis nih A dulu, atau B dulu, C dulu, D. Nah, nanti ini udah mulai selesai, gue baru lanjut ke masalah kedua, masalah ketiga, keempat dan seterusnya sampai sekarang masih banyak belajarnya gue gitu sih. Tapi tadi kan masalahnya adalah kalau insecure kan banyak berhubungan dengan tentang genuine ya, murni. Menurut kalian itu genuine itu penting nggak sih dari ini, dan kelihatan nggak sih orang-orang yang genuine yang cuma pencitraan aja atau pengen dapat sesuatu gitu? Menurut kalian penting nggak sih genuine itu dalam hal kehidupan ini? Ya kelihatan lah Lip, orang yang pencitraan sama yang tulus gitu ya. Iya, yang ya lo kalau misalnya kayak lo mau nolong orang aja biar dilihat apa emang lo mau nolong itu, tapi kita nggak bisa kelihatan tau itu sebenarnya. Kalau sama etika sama nggak sih kalau jatuhnya kayak gitu tuh? Etika dan norma ya. Jatuhnya kan kayak genuine gitu, maksudnya kan kayak tadi itu lebih ke kelihatan ke pembawaan sih akhirnya. Pembawaan ya. Bukan attitude apa ya namanya, kayak apa sih ya, pembawaannya dia tuh perilakunya gitu sifat, lah ya, kayak gitu ya. kayak attitude gitu. Tapi kalau gue lihat juga genuine, orang yang genuine akan hasilnya tuh ya udah mengikuti juga. Misal lu mengerjakan sesuatu kayak karena lu suka ini, bukan lu berharap dibayar, ya udah hasilnya juga bakal sebagus yang karena lu suka, bukan karena lu dibayar gitu. Misal lu disuruh bikin lagu gitu kan, gue emang suka bikin lagu nih, ya udah. Tapi suatu hari lu disuruh lu nggak suka bikin lagu, terus lu disuruh bayar bikin lagu, ya hasilnya ya mungkin beda tidak itu. Makanya kadang gue pernah dengar ya obrolan dari bos gue bahwa ketika lu pengen makan nasi goreng, tapi ada chef yang bisa bikin nasi goreng, bukan gini, gue lagi pengen nasi goreng, tapi ada dua nih yang jualan nasi goreng, yang satu tukang penjual nasi goreng asli, yang satu chef yang bisa semuanya. Nah, kita tuh mendingan lebih milih tukang nasi goreng karena ya dia fokus ke satu expert. Karena dan dia ya emang dia tukang jualan itu nggak mungkin hal itu nggak mungkin nggak enak nggak mungkin lo ke salah salah masukin bumbu lah, ciri khas juga gitu ya. Itu maksudnya mungkin itu apa ya
contoh atau ini yang cocok ya untuk tentang genuine ya. Nah, tapi kalau misalnya balik lagi ke insecure, kan ini berkaitan dengan orang ya. Nah, gimana sih pasti kan banyak banget orang-orang yang ngomongin dari luar lah, ngomongin tentang hal apapun lah. Soalnya emang terjadi Mbak di masyarakat Indonesia ini. Iya. Insecure kan itu kan sangat berkaitan dengan omongan orang. Jangan kan kayak luas dari keluarga juga kan kadang kan udah. Betul. Apalagi mau lebaran guys. Iya. Apalagi Alip nih sama gue sering banget kan ya. Justru kita yang ngomongin orang, Mbak. Kalau kita nggak ngomongin orang nggak insecure. Raja gibah. Iya, gimana deh kalian deal dengan omongan-omongan orang, khususnya yang dekat-dekat ya kayak keluarga, Tante om. ya itu Om, atau ya, itu yang mungkin kayak, siapa lah teman-teman deket lah gitu. Itu Kadang gimana? orang tua kita sendiri tuh bisa kadang lu. betul. Gimana kalau dari akhir? Kalau dari aku sejujurnya ya, aku tuh tipe orang yang bodo amat sama omongan orang. Keren banget. Sumpah kayak Cuek ya lo ya? Iya cuek, kayak cuek. Apalagi ditambah orang itu sebenarnya nggak tahu sebenarnya niat kita apa, maksud kita apa, rencana kita apa misalkan gitu kan. Terus dia kan ada juga orang-orang yang kayak jangan gini jangan gitu. Ya udah deh, lu aja nggak ngurusin lu aja nggak biayain hidup gue misalnya gitu kan. Tapi aku lebih kalau misalnya ngomongin orang tua mungkin itu beda lagi, karena kalau orang tua tuh ada sedikit pertimbangannya, karena aku lagi-lagi aku percaya bahwa restu ibu adalah sangat penting ya, walaupun kayak kita ngomongin aduh ibu gue tuh kayak gimana sih nggak ngedukung atau apa, iya kan, tapi pasti Restu kan suami? ada. Ntar ya. Enggak dong, nih kalau restu suami tanyanya. Aku lupa lu ingat lu udah punya suami. Oh ya, aku lupa. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan restu ibu itu walaupun ibu ngomongnya kadang AYWO juga ya, itu juga perlu dipertimbangkan. Cuma kalau untuk orang lain, bye, saya nggak peduli kayak gitu. Sudah. Tapi ini nggak ya, Apa? gue bener, ada beberapa orang yang di umuran kita ya, maksudnya belum nikah tapi masih hidup sama keluarga. Lu ada nggak hal-hal yang keputusan-keputusan yang lu ceritain dulu, atau lu semua keputusan lu ceritain dulu ke orang tua, atau dikit? lu Dikit. atau lu ambil keputusan sendiri aja? Kalau gue karena balik lagi restu ibu adalah nomor satu. Jadi kalau terutama Betul. misalnya kayak masalah karir, masalah ya kuliah misalkan contoh gitu, itu utama ke mama sih. Karena pertimbangannya, dan entah kenapa omongan mamaku juga dari dulu, dari semenjak aku kuliah, semenjak tentang kerjaan segala macam, itu bener, nggak pernah meleset gitu loh kayak. Dan itu sih makanya kayak harus tahu, walaupun kadang kan diomelin dulu, ada juga ceramah-ceramahin kan. Jadi tapi ya udah, itu gerbang menuju kesuksesan ya, Betul. bisa dibilang. Kadang kan ada beberapa orang yang ya udahlah gue ambil keputusan sendiri, orang tua gue nggak perlu tahu karena kan mungkin gitu kan. Dan BTW aku juga pernah kayak gitu. Aku kayak sosok ngambil keputusan sendiri, ujung-ujungnya tuh ada bencana. Dan sumpah setelah itu kayak nggak deh, kayak gue harus ngomong dulu deh, sumpah. Kayak kualat gitulah, ya udahlah gitu. Mungkin keadaannya Apa dia pertanyaan? panjang ya Tuh, tadi itu omongan-omongan deal dengan omongan-omongan khususnya yang terdekat ya. Oh iya, Yang terdekat. terkadang itu gue kan emang cuek ya, kadang-kadang gue malah kabur gitu, tapi kadang-kadang gue balas. Gue debat kadang-kadang kayak, jadi nggak ini sih, akhirnya nggak gue bawa ke hati sih. No hard feeling. Jadi Walaupun orang terdekat nih, keluarga Iya. ataupun adik ataupun kalau adik gue satu, malah keluarga inti gue kayak gue semuanya batu aja. Cuek aja. Jadi kayak alah udah kayak itu nggak usah dipikirin. Kadang-kadang kalau misalnya gue kepikiran sama, misalnya gue curhat, "Ma, aku gini nih, gini." Nyokap gue bilang, "Lah, Kak, tumben kamu baper." Biasanya enggak. Iya. Gitu loh. Jadi karena nyokap gue tahu bahwa gue orangnya emang nggak baper gitu loh, kayak ya malah gue yang menyakiti hati orang kayaknya lebih Iya. sering banget. Emang lu korban gue nggak? Iya. Tapi lu masih nempel aja sama gue. Berarti lu cinta banget kan sama gue. Geli dengan Lu gimana, Mbak? Mendil dengan omongan keadaannya? dia, karena gue udah tahu dia ya beda ya. Kalau misalkan ada temen kayak lu bisa ngatain gue Lip, gue udah terima gitu Lip. Udah ini apa ya? Ya udah. Tapi kayaknya lu semuanya lu terima-terima aja, Mbak. Iya, nah itu jeleknya gue nih, makanya gue iri sama mereka berdua sebenarnya. Gue semuanya kayak gue serap kayak sponge. Iya, dia emotional sponge guys. Jadi semuanya gue serap. Nah paling kalau gue sekarang kalau ya menjauhi orangnya dulu kalau gue. Wah,
Gue deketin dan Dengerin langsung dia tusuk. Kalau gue juga sih, kalau misalnya ada kayak gitu, gue deketin berarti gue bisa lebih parah daripada lu ya, gitu kan? Oh, lo itu lo lawan ya? Iya, gue lawan. Itu gue kalau biasanya itu udah siap ngelawan, gue baru oke. maju. Jadi gue Oke. kayak ancang-ancang dulu nih, kayak tadi gue belajar dulu ngapain nih. Oh dia ngatain gue Banteng ini. mundur dulu. Mundur dulu. Baru lah itu. Nanti gue maju, gue Oh lo kayak nyusun strategi itu? iya, gue nanti gue terobos nih. Berarti lu dendaman ya, Mbak? Iya betul. Secara nggak langsung ya. Biasanya gue kumpulin datanya dulu nih, dia ngomongin apa nih, gue kumpulin nih, gue inget nih di memori gue. Datanya, nicknya, alamatnya, nomor teleponnya. Pinjol. Nah, ya mungkin jeleknya gue masih di situ. Tapi paling kalau gue dibanding gue nanti lebih ke baper lagi, gue biasanya menghindar dulu dari orang itu gitu. Buat bisa kalau misalnya mau bisa ketemu lagi ya mungkin gue harus lebih kuat Berani nih, dulu lebih ya. berani lagi betul. Kalau enggak ya gue menjauh dulu. Kayak lu menjauh dari lu Lalip. Biar gak jajan kelihatan dulu, ya. biar gak jajan dulu. Lu gak bakal mungkin jauh-jauh dari kita. Karena lu adalah circle itu. Circle para pejajan. Kalau gue kadang orang tua kan suka, bukan ini sih, lebih nyuruh ya, misalnya Ya, namanya suruh lu anak S2 lah, laki. iya Ya. gitu kan. Cuman kalau gue lebih ke arah gue beda sama adik gue cowok, adik gue Nurut? bukan, kalau gue tuh iyain aja. Kalau adik gue justru debatin, Oh, anak justru baik. debatin. Baik. Kayak kalau gue mendingan iyain aja, tapi Belum tentu udah dikerjain. Nggak mau debat aja ya? nggak Iya, mau emang debat. gue emang menghindari Bagus perdebatan sih, aja, karena emang nggak. Gue juga bingung kadang hal-hal kecil lah, misalnya adik gue pengen izin lah, lu sebenarnya bisa nih nego, tapi gara-gara lu debatin jadi nggak bisa. Iya, Kan iya. hal-hal kayak gitu kan kayak ini ya, kayak misalnya Mempersulit ya? iya jadinya. mempersulit, mending lu iyain aja. Rewel kali, adek lo lebih rewel kali. Kayak Iya. pengen inilah. Iya, pengen show something kalau gue lihat ya. buktikan sesuatu. Tapi Gue bisa nih, gue kayak berani pemikirannya gitu ya. bener gitu. Iya, Ngapain iya. sih gini Main gitu. aku aja sih. Iya, Kita makanya kadang remaja. gitu. Tapi kalau misalnya tentang omongan-omongan kayak itu sih nggak ada sih kan, nggak mungkin lah. Keren sih. Alip lagi. Iya. Udah kita ngomongin depan mukanya aja nggak mau kak gue. Iya, bener. Gue jajan aja. Karena gue lebih pilih jadi orang yang ngejudge orang. Itu pilihan hidup ya? Iya. Itu pilihan Tapi kan ngomongin tentang ngejudge kan berarti bakal masuk ke bully ya. Iya. Nah lu kan pasti, lu pernah dibully gak sih? Wah, Atau lu jadi bully. pembuli? Gue dibully mulu kayak ini. Kelihat. Kok jadi aku pelaku pembulian? Ya paling gitu ya kalau tentang insecure ya. Berarti kan kita punya pengalaman kita masing-masing sama Betul. punya cara kita masing-masing. Betul. Betul. Nah, Jangan betul-betul aja lu semua. Tahu. Kan bener, cara orang kan beda-beda. Tadi cara Ali mesti gini, maksudnya caranya. Apa sih lu? Lucu. berarti nggak ada ya, berarti bisa di ini sampai sekarang nggak ada yang insecure sampai harus healing ke Bali lah atau apa Psikolog. gitu. Iya, ke psikolog gitu. Tapi Cuma- kalau ngomongin itu sih ya, Iya. kayak sejujurnya mungkin kayak alhamdulillahnya aku juga bukan insecure, bukan yang kayak sampai insecure banget sampai nggak mau ketemu orang. Mm-mm. Tapi kan Itu kayak banyak gue ya. ada. Demi apa? Itu yang gue ke Surabaya satu minggu. Ingat nggak? Walaupun masih kerja ya. Itu gue benar-benar menghilang kan. Hilang untuk healing. Ada bilang healing enggak sih, tapi kerja gimana? Itu healing apa kerja ya? Lu nggak mau ketemu orang ya. Iya, nggak mau ketemu Kayak orang. saking insecure gitu mbak. Iya, saking. Jadi kayak ini loh. Jadi banyak banyak Ramai. masalah. Iya, banyak masalah dan gue mau ketemu orang aja tuh sampai gemeter, tau gak sih? Kayak takut gitu. Jadi tuh gue sampai di sisi kayak anjir, gue takut ketemu orang gitu. Iya, paham. Tadi tuh barusan aku mau ngomong kayak aku masih aku masih belum sampai ke situ gitu loh, belum sampai Bagus, ngerasain. jangan. Iya, maksudnya kayak jangan sakit alhamdulillahnya. rasanya. Sakit Nah iya bener-bener. makanya kayak itu kan ibaratnya aku ngelihatnya kayak itu orangnya nggak tahu siapa, ternyata Mbak Im pernah kayak gitu kan. Ternyata yang paling deket di sini. Nah iya kan kadang-kadang insecure kan sampai orang tuh yang draining banget, yang bahkan sampai suicide dan Oh iya, iya. lainnya kan. Itu lebih ke Itu yang- mental iya, gitu ya. mental. Tapi gue justru ini tau mbak, berlawanan dengan lu. Kalau lu kan nggak mau ketemu orang, gue pengen ketemu orang, gue marah-marahin mbak. Kayak kesel aja semuanya salah gitu loh. Iya, bagus. Kayak, Justru itu lebih, kalau gue sih lebih kayak enak ya, bisa ngeluarin emosi ya soalnya. Kalau Iya. gue tuh nggak bisa mendem, Betul. jadi sakit gitu. Guanya tuh nggak mau ketemu orang dulu. Itu ya Surabaya itu seminggu, pernah gue sampai setahun 2 tahun nggak mau ketemu orang gitu loh. Jadi lu hilang dari peradaban Di dong. rumah doang, nggak bisa kemana-mana. Jadi di rumah kayak nggak mau keluar, mau di rumah. Aja. Ada tuh kayak gitu tuh. Gitu. Ah. Jadi maksudnya ya pernah di fase seperti itu jangan ya.
Jangan. Pasti enak banget ya. Jadi kayak nggak takut kalau mau ketemu orang tuh gemeter, itu bener-bener kayak gemeter kayak ketemu hantu tuh masih bisa ini loh. Ini bener kayak nih. Nah, lu tau nggak penyebabnya apa? Apa? Kayak gitu? Nggak tahu. Tahu sih gue sebenarnya. Oh. Itu dan butuh bantuan psikolog sih waktu itu. Waktu itu gara-gara Kadania kan? Iya bener, tahu kan gue dibully mulu kan. Wah, filmnya orang jahat. Tapi intinya kayaknya kalau insecure ini berarti semua orang pasti punya insecure ya, punya insecurities masing-masing. Tapi yang penting adalah kita tahu itu kita kenapa kita bisa insecure dan gimana cara supaya kita bisa ya keluar dari zona Betul. itu gitu loh. Ya. Dan Ini kalau dari kita yang masalah waktu tadi ya, Ya, yang kita betul. masalah waktu. kan itu kan perlu berjalan Dan sama berusaha lebih sih. yes. Jadi you improve Nggak mau yourself. capek. Gak mau ngantuk. Lucu sih itu buat thumbnail. Nggak mau capek. Gak mau capek. Malas. Oke, mungkin segitu dulu ya obrolan kita tentang insecure. Dadah. Dadah teman-teman.